Dan alhamdulillah di bawah 4 bulan saya mendapatkan reward 1,2 juta. Alhamdulillah, keren, luar biasa. Di bawah 1 bulan. Beliau alhamdulillah saat ini sudah tembus reward luxury senilai 1 miliar rupiah. Saya harus cari uang gede supaya tetap bisa makan dan bisa bayar hutang. Setuju nggak? Setuju, betul. Itu yang saya lakukan. Terus kemana mencari uang gedenya? Nah, itu yang bingung Coach. Karena dengan keadaan seperti itu susah juga Coach. Saya menemukan sesuatu yang memang pada saat itu ya saya berdoa sama Allah, saya ingin diberikan suatu wasilah perusahaan yang bisa melunaskan hutang-hutang saya Coach. Tapi dalam hati saya punya keyakinan, ya Allah, saya tidak ada niat jelek bagi jemaah dan saya punya niat ingin membayar gitu. Saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada saya pada saat itu. Dan alhamdulillah luar biasa di bulan Mei ya kalau nggak salah, awal Mei saya dipertemukan, ditawarkan oleh Coach Ruhan sebuah informasi ya, di perusahaan PT BES, dan pada saat itu pun saya istiqoroh kali Coach. Karena memang saya pun belum memiliki semangat yang maksimal gitu kan. Dan takut kejadian kayak gitu lagi ya? Kejadian yang kedua kali. Nah, tapi alhamdulillah kan waktu dulu juga saya nggak punya uang kan sebenarnya. Iya, betul. Saya nggak punya. Kalau saya nggak punya uang, tapi saya insya Allah punya semangat bagaimana utang saya bisa beres. Nah, saya ambil kesempatan ini karena apa? Karena ini punya peluang utang saya 800 juta beres. Beda kalau saya bekerja di perusahaan menjadi karyawan, itu hanya cukup buat makan, utang tidak beres. Iya, betul. Oke, dengar kawan-kawan semua, tahun 2018 saya pertama kali kenal dan ketemu dengan Kang Sandri. Dan saat pertemuan itu Kang Sandri cerita bahwa sedang terlilit hutang. Kemudian dia cerita, ada solusi nggak? Ada solusi nggak? Gitu kan. Kemudian saya tanya, hutangnya berapa? Ya total sih 2 miliar. Wah, saya bilang gimana bantunya gitu kan. Saya aja nggak pernah pegang uang 2 miliar. Lalu kemudian saya ketemu dan saya jelaskan, saya tidak bisa bantu dengan bayar hutangnya, tapi saya bisa bantu dengan memberikan solusi bisnis yang bisa menghasilkan uang miliaran. Luar biasa. Ya, yaitu PT BES. Dan akhirnya Kang Sandri saat itu memutuskan join di bisnis PT BES dengan kondisi tidak punya uang. Minum ya? Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Ya, apply-nya baik hati. Betul. Bahkan saya masuk ke PT BES itu tanpa uang ya, didaftarkan oleh Coach Ruhan dengan modal semangat. Jadi sebetulnya uang itu bukan modal ya, tapi semangat. Ya, semangat yang saya lakukan seperti itu Coach. Oke, siap. Nah, saat ini orang lain juga tahu bahwa saat ini Kang Sandri sudah menjadi seorang leader yang sukses ya. Amin. Nah, kita kilas balik. Ketika dalam kondisi terpuruk, dikejar-kejar hutang, kemudian memulai bisnis di PT BES. Iya kan? Ada kendala nggak? Ada masalah nggak ketika memulai bisnis ini? Soalnya saya mendengar banyak member-member ketika mengalami kesulitan mengeluh gitu, ya kan? Nah, saya ingin tahu Kang Sandri, waktu memulai bisnis ini ketemu kesulitan nggak? Ada kendala nggak? Iya. Kalau kesulitan, kendala itu saya rasakan Coach. Tidak mungkin kita mengalami sebuah proses tidak ada kesulitan. Apalagi seorang santri yang lagi terkena masalah gitu kan. Boleh dikatakan lagi buron lah. Lagi buron ya. Otomatis kepercayaan orang itu sangat tipis kepada saya Coach. Gitu kan. Nah, tapi saya lakukan terus Coach. Lakukan terus, istiqomah terus, presentasi tolak, lakukan lagi. Bahkan saya berkomitmen dengan diri saya, bagaimana saya melakukan presentasi itu minimal satu hari 5 sampai 8 orang Coach. Sehari 5 sampai 8 orang. Siapa yang mentarget itu? Diri saya sendiri Coach. Diri sendiri ya. Diri sendiri. Karena motivator terkana itu ya diri kita sendiri gitu kan. Iya, saya harus mentargetkan satu hari 5 sampai 8 orang. Walaupun hasilnya penolakan Coach. Kalau boleh dibilang saya selama 3 minggu nggak dapat mitra Coach.
3 minggu. Padahal sehari sudah prospek 5 sampai 8 orang. Betul. Apalagi nawarin ke orang-orang yang di SBL, diusir coach. Bangsat, gitu ya. Buron, gitu. Bola-bola gabung coach, malah dimarahin coach, saya pernah. Malah ditagih. Malah ditagih, jadi pusing. Kira-kira proses yang sangat luar biasa. 3 minggu saya nggak dapat mitra. Ditolak, dihina, dilecehkan. Bahkan ada selintingan dari saudara sendiri coach. Eta si Kang Santri, kenaonan kegituan kemes. Jadi itu bahasa-bahasa yang ya melecehkan. Mau ngapain lagi lah? Bisnisnya nggak jelas lagi gitu katanya. Nggak kapok apa? Nggak kapok udah. Nah, sampai ya dulu ketika saya mengalami seperti ini luar biasa coach. Dia banyak orang berpikir kan saya mengeluh dari nol kan, kalau saya dari min coach. Min itu dalam sehari gitu kan, untuk mencapai nol itu luar biasa prosesnya. 800 juta ya. Jadi intinya Kang Sandi pun mengalami kesulitan. Kesulitan yang luar biasa. Bisnis ini sebelum sukses seperti sekarang ya. Tidak mudah. Oke teman-teman dengar baik-baik. Jadi kalau lihat orang sukses jangan lihat kesuksesannya, tapi lihat bagaimana orang sukses itu memulai sebuah bisnis. Dan hari ini Anda yang sering mengeluh, stop mengeluh. Karena orang-orang sukses juga mengalami hal yang sama seperti Anda. Cuman bedanya Kang Sandi tadi adalah ketika ditolak, ketika ada kesulitan tetap istiqomah melakukan kayaknya ya. Betul. Oke, sehari proses berapa orang tadi? 5 sampai 8 orang. 5 sampai 8 orang. Wajib. Itu wajib coach. Kalau satu hari misalkan saya hari ini hanya bisa 3 orang coach. Misalkan. Berarti yang 2 itu saya harus besok harus saya ganti coach. Oh, kalau target 5 orang setiap hari. Betul. Kalau hari ini 3, maka besok harus 5. Oh, minimal 7. Keren. Dengar ya, dengar. Oke ya. Oke Kak Sandri, kita lanjut nih ya. Nah sekarang kalau boleh saya tahu ini, Kang Sandri saya lihat sudah mulai seger lagi, ya kan? Sudah terlihat hidup normal seperti lainnya orang lain dan terlihat mapan menurut saya, ya kan? Kang Sandri, apa saja sih yang sudah Kang Sandri bonus dan reward yang sudah diterima Kang Sandri dari PT BES ini? Oke. Alhamdulillah coach, ini yang patut saya syukuri. Allah pertemukan dengan perusahaan yang luar biasa. Ini semua atas izin Allah. Dulu ketika saya berproses 3 minggu itu kan ditolak terus coach ya. Ditolak, nggak dapat mitra gitu kan. Mungkin coach masih ingat dulu ngajak saya untuk ikut SLC. Oh iya. Saya itu bukan orang pesantren, jadi ketika apa SLC gitu kan, saya ikut coach, maksain ikut di Balikambang kan, pertama kali SLC. Nah ini teman-teman yang luar biasa, ketika saya ikut SLC pertama kali itu saya nggak bisa full 3 hari, hanya 2 hari gitu ya. Nah yang luar biasa, ketika saya pulang SLC itu banyak keajaiban yang sangat dahsyat coach. Bahkan orang-orang yang saya prospek nolak itu izin Allah semuanya terbuka hatinya dan dapat. Bahkan pulang SLC saya ketemu Ibu Mia ya. Ibu Mia teman saya di SBL yang awalnya nolak. Hari itu hari Sabtu langsung dia mendaftar stokis dan teman-temannya masuk, kita dapat omset 200 juta pada saat Masya Allah. Itu pulang SLC coach. Pulang SLC ya. Ya. Nah jadi semenjak kejadian itu saya berpikir berarti memang sukses di PT BES ini bukan hanya berusaha saja. Kita ikutin program SLC, berdoa bersama-sama selama 3 hari. Ini yang saya lakukan dulu coach. Pas istri bangun jam 11 lihat mobil, ini mobil siapa gitu kan? Saya bilang mobil hadiah dari PT BES. Nangis coach. Nangis. Karena memang ya merasa bangga dan sedih lah punya mobil lagi. Tapi yang luar biasa besoknya coach, handphone saya menjadi operator. Maksudnya? Karena kan utang belum lunas coach. Oh jadi lihat Kang Sandri punya mobil ditagih-tagih lagi? Dimarahin coach sama jemaah. Enak, mobil punya sukses, ini ayo belum berangkatin umroh, pusing lagi coach. Dan akhirnya saya minta ke Pak Haji Febrian untuk mengeluarkan mobil dan saya ambil uang 150 juta, saya bagikan ke jemaah-jemaah. Dan luar biasa coach, dari mobilio ke Pajero itu saya dulu hanya membutuhkan waktu di bawah 1 bulan. Tembus Pajero saya jual lagi. Alhamdulillah utang 800 juta itu terbayar dari reward dari PT BES. Jadi reward itu dijual untuk melunaskan utang dari bisnis yang travel itu. Luar biasa. Sekarang luar biasa.
Oke teman-teman, yang dimasukkan Sandri SLC itu adalah sebuah kegiatan pesantren kilat selama 3 hari yang diadakan oleh perusahaan PT BES, di mana di 3 hari tersebut semua member berkumpul di dalam satu pesantren dan mereka melupakan dunia, mereka bermunajat bersama meminta pertolongan Allah. Dan buktinya Kang Sandri tadi banyak keajaiban, banyak pertolongan Allah sekurang dari SLC ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya member saya yang melihat video ini, ya, maksimalkan ikhtiar kita dengan ikut SLC, Coach. Ya. Karena kalau kita hanya berusaha tanpa doa, kalau Allah tidak mengizinkan itu hal yang mustahil. Betul. Saya 4 bulan dapat Pajero itu semua atas izin Allah. Ketika pulang SLC Allah mudahkan, dan alhamdulillah Coach, ketika tembus mobilio Pajero saya bayarkan utang. Ini masih punya masalah saya, Coach. Kenapa? Karena rumah saya belum kebayar sampai 4 Rumah. Karena masih cicilan rumah yang saya isi. Nunggak. Masih nunggak 4 bulan. Sampai didatangi beberapa kali orang dari bank. Tapi orang bank kan pada sopan, beda dengan debt collector mobil ya. Iya. Kalau yang lagi rumah itu beda gitu kan. Nah tapi ya saya punya keyakinan saya akan bereskan semuanya. Dan alhamdulillah di bawah 4 bulan saya mendapatkan reward 1 mobil dan 1 Pajero. Alhamdulillah, keren, luar biasa. Di bawah 1 bulan. Yang luar biasa, mobil pertama saya tuh diberikan oleh Bapak Haji Febrianto, mobil Yaris, Coach. Mobil Yaris. Ingat saya yang warna orange. Yaris, bahkan saya sempat memberikan kejutan sama istri, Coach. Saya jam 9 ambil mobil ke kantor PTBS. Saya ambil, saya simpan di garasi karena dulu nggak punya mobil, Coach ya. Dan alhamdulillah izin Allah saya mendapatkan reward mobil kedua dan ketiga. Itu saya bereskan buat membayar rumah yang saya tinggal sekarang, dan alhamdulillah sertifikatnya sudah ada di rumah. Oh, jadi rewardnya dijual lagi. Jual lagi ya. Jadi mobil cukup pakai 1 saja. Mobil 1 aja. Lagian kalau nggak dijual, kalau ada 7 mobil di rumah juga parkirnya di mana? Iya kan? Betul sekali. Di 1. Jadi alhamdulillah meskipun dapat mobil banyak, tidak terima mobilnya, cuma 1 yang dipakai, tapi hutang sudah lunas semua. Ya. Alhamdulillah. Jadi istri juga nggak deg-degan kalau ada tamu kan? Sekarang alhamdulillah istri sudah hidup tenang, dan wasilah dari PT BES, Coach, yang tidak akan pernah saya lupakan. Anak saya yang pertama sekarang masuk pesantren tahfidz. Ini yang memang bikin saya di PT BES bukan hanya kita berbisnis tentang dunia saja ya. More than money. Betul. Bukan sekedar uang. Betul. Tapi bagaimana kita itu menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Dan di luar nalar manusia, anak saya yang dulu susah sholat, karena saya ajak ke SLC kan ya. Diajak SLC? Ajak SLC. Selama 3 hari ikut SLC, dan anak minta untuk pesantren. Alhamdulillah anak saya sekarang udah 40 hari pesantren, dan semuanya bahagia, anak istri semuanya alhamdulillah. Keren, alhamdulillah ya. Jadi keren ya. Ikut di PT BES itu tidak sekedar selesai masalah, tidak hanya sekedar sukses di dunia, Betul. tapi kita dibantu juga diarahkan untuk sukses di akhirat juga ya. Betul sekali. Saya tahu benar Kang Sandri waktu pertama kali ikut SLC itu, ya, karena pertama kali jadi saya dampingin kemana-mana. Betul. Coba lihat, kalian badannya gede, gitu kan? Oh, jenggotnya, rengoknya kan? Saya pikir orang nggak bisa nangis. Kemudian jam 2 itu jamaah santri itu dibangunin semua ya. Bangun. Ya. Kita berebut ke tempat wudhu, kemudian kita sholat malam, kemudian muhasabah, berdoa bersama. Dan saya melihat pemandangan lucu waktu itu. Ada orang gagah jenggotan, Nangis ya? Nangis kencang sekali kan? Jadi utangnya nangisnya. Karena gede utangnya ya. Betul. Nangisnya Jadi nangisnya itu gede utang. Oke. Oke Kak Sandri, ini menjelang penutupan podcast ini. Kan bisnis itu tidak hanya sekedar dimulai. Banyak orang yang bisa memulai bisnis tapi timnya tidak besar, tidak berkembang. Nah kalau boleh bagi tips sama teman-teman yang lagi nonton di podcast ini, apa sih tip-tip atau metode khusus yang Kang Sandri lakukan dari memulai hingga timnya sampai besar seperti ini? Ya, saya bilang besar karena di bawah Kang Sandri itu sudah banyak sekali mendapat mobil soalnya. Nah, pasti ada tip-tip khusus membesarkan bisnis ini. Ya, jadi yang saya lakukan memang
rohnya jaringan kan tuh di seminar coach ya. Seminar. Jadi saya dulu ketika memulai, karena belum ada pembuktian, yang saya lakukan itu datang ke seminar dan mendatangkan mitra-mitra. Itu yang saya lakukan coach. Karena mungkin kalau kita langsung prospek orang mungkin bisa nolak karena belum ada hasil diri kitanya. Kamu dapat apa? Iya, karena orang-orang mungkin melihat pembuktian. Tapi itu yang saya lakukan, saya mengundang orang ke seminar, saya mendatangkan para calon seminar atau calon-calon mitra, dan saya melakukan dulu itu home sharing. Ya. Seminar dan home sharing itu yang saya lakukan tuh wajib. Ya. Bukan datang sendiri, tapi kita bagaimana teman-teman, mitra-mitra baru kita itu datang ke seminar. Alhamdulillah dengan pertumbuhnya waktu, jaringan pun membesar. Jadi buat teman-teman semuanya, bagaimana kalau kita ingin kuat jaringan, yang saya lakukan itu datang ke seminar dan bikin home sharing. Nah kalau home sharing itu yang akan dilakukan, ngobrolin apa home sharing itu? Nah di home sharing ini kita bisa sharing-sharing tentang kendala-kendala di lapangan, ya. Kita memberikan, kadang namanya mitra baru kan banyak penolakan. Apa sih akibat apa dia bisa ditolak orang? Apakah salah penyampaian atau mungkin dia belum paham dengan product knowledge-nya, dengan sistemnya. Nah jadi home sharing itu penting sekali gitu Pak. Jadi media untuk konsul dan pembelajaran. Oh. Betul. Jadi di situ kita kupas semuanya biar mentalnya pun semakin kuat. Dilakukan di mana home sharingnya itu? Home sharing itu saya lakukan di rumah saya pribadi atau di rumah mitra. Oh jadi di rumah Kang Sandri ada? Betul. Saya lakukan di rumah itu setiap hari Selasa ya. Hari Selasa. Terus di rumah mitra saya berkeliling Pak. Jadi mitra-mitra saya boleh bikin home sharing di rumah masing-masing, saya datang. Jadi laki-laki panggilan? Saya laki-laki panggilan. Pernah saya dipanggil jam 11 malam, Coach. Saya datang. Home sharing jam 11 malam? Dan luar biasa, pada hari itu langsung daftar stokis. Daftar stokis. Jadi ya kita lakukan terus, jangan berpikir hasil. Yang penting saya lakukan yang tadi targetkan 5-8 orang per hari, saya datang semua terus. Dan alhamdulillah ketika dapat reward, ya orang-orang yang menolak itu ya tertarik karena melihat hasil. Melihat hasil ya. Jadi ketika ditolak orang, jangan ngambil kesimpulan bahwa orang itu bakal menolak selamanya. Ya. Itu hanya penundaan sementara. Mitra yang tertunda. Seperti Oke, Kak Sandri, kalau saya simpulkan dari obrolan barusan, ya. Ada 3 hal penting yang membuat Kang Sandri bisa keluar dari masalah dan kemudian bisa membangun bisnisnya menjadi sebesar ini. Betul. Yang pertama adalah Kang Sandri mentarget diri sendiri untuk melakukan prospek sehari 5-8 orang. Betul ya? Betul. Nah, kemudian yang kedua untuk membesarkannya, Kang Sandri melakukan kegiatan home sharing rutin. Home sharing ya, ada di rumahnya Kang Sandri dan di rumah mitra-mitra ya. Betul. Kemudian yang ketiga tadi saya mendengar Kang Sandri selalu hadir dan menghadirkan mitra-mitra setiap ada training dan seminar. Betul. Betul ya? Betul. Nah, keren ini, simpel sekali teman-teman ya. Target diri sendiri. Yang kedua adalah home sharing. Yang ketiga hadir dan menghadirkan setiap ada training dan seminar. Cuman begitu doang, itu saja bisa sukses ya, miliaran hadiahnya. Oke, terima kasih Kang Sandri waktunya ya. Sebelum menutup ini, barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman yang hari ini sedang menjalankan bisnis di PT BES. Oke, jadi yang saya bisa ungkapkan untuk terakhir kalinya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Haji Gabriel Agung, coach ya, yang sudah membuat sistem yang luar biasa karena banyak ribuan orang yang terbebas dari hutang dan riba. Ini sangat luar biasa. Yang kedua saya ucapkan kepada Coach Luhan ya, wasilah Coach Luhan, percaya kepada saya sampai saya bisa keluar dari permasalahan yang luar biasa, utang 800 juta beres. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin yang sedang berproses, Coach ya, memang kita bisnis tidak semudah memberikan telapak tangan, Coach. Nah, yang kita harus kuatkan itu impian, Coach. Impian. Karena kalau kita nggak kuat impian, mengalami penolakan di lapangan ya udah, down, beres. Tapi impian saya dulu bagaimana utang saya lunas, Coach. Saya kebayang kalau saya nggak lunas, lihat anak, lihat istri menangis, itu luar biasa. Jadi ketika ditolak orang udah saya abaikan. Orang lain impiannya kan Mercedes Benz ya, kalau Kang Sandri itu utang lunas gitu ya. Utang lunas itu kan. Tapi alhamdulillah
Allah lunaskan dan kemarin saya berikan reward lagi yang terakhir coach, yaitu motor ZX seharga 115 juta oleh perusahaan. ZX 25R motor sport ya. Berawal dari impian itulah saya memiliki internal spirit coach. Jadi buat teman-teman semuanya jangan fokus ke masalah atau penolakan, fokus ke impian gitu. Kalau kita fokus impian, saya yakin teman-teman semuanya ketika mendapatkan penolakan, hinaan, bahkan cacian di lapangan, itu sudah tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Karena apa? Karena impian kita lebih besar dan saya tidak akan terhambat dengan orang-orang yang menolak kita. Sebelum saya sukses, saya akan buktikan. Keren. Oke teman-teman, semoga obrolan dengan Kang Sandi ini mampu menjadi motivasi, mampu menginspirasi buat teman-teman yang hari ini sedang punya masalah ya. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa bagikan, kasih tahu teman-teman, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar Anda dapat pemberitahuan ketika ada unggahan video yang berikutnya. Oke, terima kasih Kang Sandi. Kita tutup dengan salam PTBS. Go berkah, no riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Kang Sandi.